Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Nah teman-teman, kali ini saya akan mengangkat sebuah konten yaitu mengenai proses KYC ya. Ini berasal dari kegelisahan saya sebetulnya ya. Saya sudah hampir 3 tahun, tapi belum mendapatkan undangan KYC. Slotnya masih tetap aja gitu. Kalau kita klik KYC masih tetap katanya partisipasi saat ini sudah habis ya, slot sudah habis gitu ya. Jadi mesti terus mengulang. Nah, teman-teman seharusnya banyak pionir yang bilang seharusnya kalau sesudah ada update terbaru kemarin dari Pi Network, teman-teman yang ini ya, teman-teman, updatean yang ini, nah, kan, yang di sini teman-teman ya. Nah, ini kan updatean terakhir kemarin setelah Pi Day. Nah, ini seharusnya kalau sesudah updatean ini banyak yang bilang pionir seharusnya memang semua pionir itu harus sudah bisa melakukan proses KYC ya. Jadi sifatnya bukan undangan lagi, tapi kita yang mengajukan karena otomatis sudah harus ada untuk proses KYC-nya ya, formnya. Nah, ini kan updatean terbaru. Nah, ini kalau kita di invite, kita buka linknya, itu seharusnya sudah ada langsung kita bisa mengisi untuk proses KYC-nya, tidak kemudian masih tidak bisa ya, ada partisipasi sudah habis gitu ya. Seharusnya memang sudah langsung bisa melakukan proses KYC, tetapi di beberapa kasus termasuk saya pun teman-teman ternyata masih belum bisa, masih tetap katanya terbatas gitu ya. Nah seperti ini teman-teman, sorry. Nah saya pun sudah mencoba, tetap teman seperti ini, bukan yang ini, sorry. Jadi tampilannya tetap ya. Saya coba ke upline saya untuk mencoba menginvite, saling menginvite gitu ya. Dan memang hasilnya tetap teman-teman. Jadi belum slotnya masih terbatas, katanya sudah habis gitu ya. Jadi intinya ya memang kemungkinan gitu ya, kemungkinan banyak yang bilang kemungkinan memang akun kita itu diidentifikasi sebagai akun palsu dan melakukan pelanggaran. Nah ini teman sebetulnya sangat beresiko ya apabila memang akun kita oleh core team teridentifikasi sebagai akun palsu atau yang melakukan pelanggaran. Padahal kita pun tidak melakukan apapun gitu ya. Kita main jujur, tidak main curang, dan bahkan akun kita pun memang akun betul-betul punya kita gitu ya. Nah teman-teman solusinya bagi yang kalian yang memang mengalami hal seperti saya ya, kalau sudah lama berkontribusi, sudah lama klik petir, tetapi belum mendapatkan undangan KYC dan malah keduluan sama timnya yang di bawahnya, justru seperti halnya saya pun ya, justru yang di bawah saya, di tim saya, di circle saya sudah ada yang beberapa orang yang lolos KYC yang mendapatkan undangan duluan, langsung lolos, alhamdulillah. Nah saya sendiri yang membawa mereka malah belum ya. Jadi indikasinya kemungkinan teman seperti itu ya katanya. Nah, sorry teman-teman. Nah, di sini kemungkinannya seperti itu teman-teman. Jadi untuk di sini ya teman-teman. Kemungkinannya seperti ini. Nah, jika Anda menggunakan KYC di Pi Browser tetapi Anda tidak dapat mengajukan KYC, itu berarti akun Anda diidentifikasi oleh algoritma sistem terkait dengan pelanggaran kebijakan termasuk akun palsu ya, pelanggaran gitu ya, melakukan pelanggaran padahal kita kan tidak melakukan apapun teman-teman ya. Nah ini kan dari sini saya translate kan tadi ya, dari sini teman-teman. Jadi di ini ya, namun di sini nah di sini alamatnya kita bisa mengajukan seolah-olah ini seperti banding gitu ya, kalau boleh dibilang dibanding gitu ya, kita majukan banding ke core team ya. Nah teman-teman, memang kalau akun kita diindikasikan akun palsu agak riskan ya, padahal kita kan tidak ngapa-ngapain. Nah ini memang sesuai arahan dari core team ya di situs resminya. Nah ini, jadi teman-teman memang agak riskan juga ya kalau memang toh kita ini dianggap akun palsu ya. Kalau kita translatekan di sini ini ya, jadi teridentifikasi kalau kita memang belum bisa mengakses, tidak dapat mengajukan KYC, itu berarti akun Anda
diidentifikasi oleh algoritma sistem dengan pelanggaran kebijakan termasuk akun palsu, script dan lainnya. Nah, tetapi kalau kita memang yakin kita tidak melakukan kecurangan ya, tidak melakukan pelanggaran, inilah tidak macam-macam gitu ya. Nah, kita wajib melakukan banding ini. Nah, di sini dijelaskan formulir ini tidak dimaksudkan untuk masalah KYC lainnya seperti tinjauan KYC atau status validator. Di sini dijelaskan kan ya. This form is not mean for other KYC issues such as the KYC review or validator status. Jadi ini form ini hanya diperuntukkan untuk Anda, untuk kita dan saya gitu ya, yang memang belum mendapatkan undangan KYC sama sekali teman ini ya. Kalau yang masih menunggu ya itu tinggal tunggu saja ya, itu kan sudah terdetek oleh core team, akun Anda lagi ditinjau, itu tinggal tunggu saja kalau memang sudah bisa melakukan proses KYC. Ini yang memang form untuk yang betul-betul belum bisa melakukan KYC, tidak ada formnya gitu ya, tidak tersedia untuk kita. Nah, ini ditakutkan kan kita itu terdeteksi sebagai akun palsu teman-teman ya. Nah, teman kita bisa coba ajukan ya banding menurut saya. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ini ada yang wajib diisi ya. Nah, ini pertama untuk email yang kita input, yang sudah kita inputkan, kita registrasi dan sudah tercentang hijau itu di akun miningnya ya. Ini harus sesuai. Nah, ini pertama ya. Kemudian username teman-teman, username-nya kalian bisa lihat di profil ya. Saya yakin kalian sudah pada paham ya. Di profil kan di sini. Nah, seperti ini username-nya kalian masukkan ya. Di sini. Kemudian ada pertanyaan teman-teman. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kalau kita translatekan seperti ini. Nah, apa perilaku Anda yang mungkin dibingungkan oleh algoritma sebagai kecurigaan terlibat dengan akun palsu, pembuatan skrip, dan pelanggaran kebijakan lainnya? Jadi apa yang membuat si algoritma itu mungkin curiga ya bahwa akun kita itu akun palsu ya? Nah, kita bisa jawab, tapi harus dengan bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi apa nih alasan kita ya, sehingga membuat si algoritma itu curiga kalau kita itu akun palsu ya? Kalian jawab silakan, dan tentunya dalam bahasa Inggris ya. Jawab di sini. Dan yang kedua, kalau kita translatekan ini memang pertanyaannya. Nah, ini translate-nya. Mengapa perilaku ini tidak boleh dikaitkan dengan akun palsu, pembuatan skrip, atau pelanggaran kebijakan lainnya? Mengapa akun Anda harus diizinkan untuk mengajukan KYC? Nah, jadi kita harus mempertegas nih ya, kalau itu memang tidak curang, kita tidak main-main gitu. Ini bukan akun palsu. Ini harus tegaskan nih kenapa kita layak nih ya diizinkan untuk mengajukan KYC. Nah, silakan kalian dalam bahasa Inggris di sini isi ya. Terus di sini kalian bisa isi I'm not able to start a KYC application. Saya tidak dapat memulai aplikasi KYC. Kalian tinggal klik yang ini, true ya. Oke, teman-teman ya. Jadi memang agak ketar-ketir juga saya nih kalau memang melihat bahwa di sini dijelaskan ya bahwa di sini kalau kita setelah updatean terbaru di P-Mining Network itu sudah ada updatean terbaru bahwa kita semua bisa melakukan proses KYC, tetapi kita ternyata tidak bisa, teman-teman. Dikhawatirkan di sini sesuai yang dikatakan di web resminya, dikhawatirkan akun kita teridentifikasi sebagai akun palsu dan akun yang melakukan pelanggaran. Itu agak ngeri menurut saya ya. Karena saya pun sudah hampir 2 tahun setengah melakukan kontribusi klik petir ya, malah keduluan sama yang baru justru ya. Yang baru ikut beberapa bulan dan poinnya pun masih sedikit, dia langsung mendapatkan undangan KYC setelah ada updatean ini teman-teman ya. Ya makanya seperti saya bilang, seharusnya kalau sudah ada updatean teman ya, updatean ini kan, ini updatean terakhir kemarin di P-Day. Nah, ini seharusnya memang semua pionir ini tidak lagi menunggu undangan, tetapi sudah tersedia nih formnya, yang form untuk KYC-nya. Kalau kita klik di P-Browser dan klik di KYC, tetapi saya mengalami yang lain ya.
masih tetap belum bisa. Nah, indikasinya ke sana, indikasinya arahnya ke sini. Takutnya akun kita teridentifikasi sebagai akun palsu, agak ngeri, teman-teman ya. Jadi cobalah kalian lakukan langkah tadi ya, kalian ajukan banding di sini, harus betul-betul mengisinya dengan detail sesuai ya, harus sesuai dengan apa yang tercantum yang kalian daftarkan di aplikasi Bitmining kalian di sini. Jangan sampai beda sedikit pun ya. Ini ya. Mulai dari emailnya, terus username-nya ya. Ini penting nih. Email sama username-nya harus sesuai dengan apa yang kalian registrasikan di sini ya. Silakan teman-teman. Kalian jawab dengan tegas, lugas, dan memperkuat bahwa memang kalian tidak macam-macam dan akun kalian bukan akun palsu. Ini saya agak ngeri juga ya. Karena ya justru herannya kalau akun-akun yang di bawah saya, justru yang ikutnya baru beberapa bulan, koinnya masih sedikit, justru malah dia cepat gitu langsung dapat set undangan KYC setelah ada updatean yang kemarin di Pidai itu. Justru yang saya justru masih belum gitu ya. Nah, makanya saya komunikasi dengan boleh bilang upline saya ya, Kang Herwin, ya dianjurkan untuk melakukan isi form tadi ya. Form yang dikatakan ini teman-teman, ini sini ya. Coba isi katanya ini, tapi harus betul-betul isinya nih, isi emailnya harus betul-betul sama yang di Bitmining, di aplikasi Bitminingnya ya. Terus username-nya jangan sampai salah. Nah, mudah-mudahan saja katanya ini tidak terlalu lama dan langsung kita itu bisa melakukan proses KYC setelah form ini terbaca oleh core team ya. Mudah-mudahan saja teman-teman ya, karena saya agak ngeri ya, saya pun ya koinnya sudah cukup lumayan gitu ya, walaupun memang banyak yang unverified balanya. Kemudian ada juga beberapa member saya yang atau circle saya yang memang sudah tidak aktif lagi, ada yang kehilangan nomor handphone lah, ada yang nggak bisa akses lah. Tapi memang kalau kehilangan sandi password, lupa password, nomor handphonenya hilang, terus login dengan Facebook juga nggak bisa ya, saya nggak bisa bantu justru ya. Jadi ya sayang banget ya kalian tidak betul-betul menyimpan sandinya, nomor handphonenya, itu sayang banget sehingga tidak bisa diteruskan ya. Makanya mungkin balance saya pun nanti ya hanya murni mungkin dari beberapa orang saja yang memang sudah bisa KYC, beberapa orang ada yang sudah lolos KYC ya di circle saya. Intinya teman-teman terus saja berkontribusi, dan mudah-mudahan nih ya, dengan adanya update kemarin tanggal 14 Pidai ini ya, harapan saya memang semuanya segera bisa lolos KYC, dan itu kan faktor pertama, poin pertama yang semakin masif yang lolos KYC, semakin banyak saldo yang termigrasi, proses menuju open mainnet ini akan semakin cepat ya. Itu yang memang dikatakan oleh core team, bukan opini saya, dikatakan oleh core team di updatean terakhir Nicholas Kokalis pada Pidai kemarin ya. Oke teman-teman, silahkan kalian ikuti jejak saya. Bagi yang belum mendapatkan undangan KYC, segera lakukan banding, boleh dibilang banding ya, isi form tersebut. Mudah-mudahan saja setelah terbaca oleh core team, tidak beberapa lama kemudian kita bisa segera melakukan proses verifikasi KYC, karena itu sangat penting banget teman-teman ya. Tidak akan berarti apa-apa walaupun open minded lah, bisa barter lah, kalau kita tidak KYC, tidak lolos KYC ya, akun kita dianggap palsu dan hangus tentunya ya. Sayang banget, saya pun agak ketar-ketir, agak riskan nih, saya juga agak sayang banget kalau memang sampai saya nggak bisa lolos KYC dan dianggap akun palsu, padahal ini betul-betul akun yang saya rintis, tidak macam-macam gitu ya. Sempat tuh juga ganti handphone, tapi ya memang di logout dulu di handphone yang lama, lalu di handphone yang baru login lagi dengan Facebook bisa, alhamdulillah. Tapi tetap tidak ada undangan KYC ya. Setelah updatean kemarin pun tetap orang-orang pada heboh, pada rame, semua ada undangan untuk KYC, ada formnya ya, tapi saya belum mendapatkan sama sekali. Mudah-mudahan saja dengan mengisi form banding ini, saya dan kalian pun yang mengalami hal yang sama serupa, mudah-mudahan segera mendapatkan undangan KYC. Sekian, terima kasih informasinya. Saya pastikan informasi-informasi yang saya bawakan, saya sampaikan betul-betul berita yang memang valid
ya, bukan hanya mengiming-imingi, bukan hanya sekedar membuat kalian senang, bukan hanya sekedar mencari views atau subscriber. Ya, kalau ada yang mau subscribe silahkan, alhamdulillah, silahkan buat saya ya. Sekian, terima kasih informasinya. Salam petir, salam pionir. Tetap semangat, tetap optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.